Masih di acara Ayat Langit bersama Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Tadi Pak Kiai berulang kali nyebut sabar, taubat, sabar, taubat. Ada hubungan yang erat antara sabar dan taubat itu. Merupakan dasar basic daripada orang mau bertaubat. Orang bisa bertaubat dengan istiqamah, dengan kontinu, selalu merasa salah. Selalu ingat pada Tuhan bahwa kita ini makhluknya harus selalu mendekat padanya dengan sabar. Tanpa sabar kita bosan bertaubat. Bosan bertaubat itu bosan. Nanti jangan-jangan apa? Taubatnya apa? Sambal. Taubat sambal. Sekarang nyesel, besok mulai lagi. Mulai lagi. Itu berarti nggak ada kesabaran. Iya. Ketika kalau dengan sabar, maka taubatnya akan kontinu, akan istiqamah. Maka Nabi Muhammad pun selalu dipesan oleh Allah agar fasbiru fa innallaha ma'as sabirin atau yuhibbus sabirin. Karena mereka orang-orang pilihan masih diingatkan ya. Wa ma sabruka illa billah. Kamu nggak bisa bersabar kecuali dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Wa ma sabru illa billah. Dah, kalau sudah bertaubat, ini katanya menjadi wara' namanya. Wara'. Bahasa orang Jawa wirangi. Orang Jawa ini. Apa? Selektif. Apik. Wirangi. Yang halal betul diambil, yang enggak ya ragu-ragu enggak mau diambil. Namanya warok, sifat warok namanya. Yang halal betul, yang benar betul dia lakukan. Yang ragu, benar apa enggak masih ragu. Walaupun kalau haram jelas haram, kalau harus ditinggalkan. Kalau ini yang ragu. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kamu ragu, ambil yang kamu tidak ragu. Ini hadis ini. Dan menimbulkan sifat warok. Apik, selektif. Ini ragu-ragu kita nggak ngambil. Yang yakin baik, yakin benar kita ambil, kita jalani. Nah ini juga dengan sabar kan. Orang bisa bersifat warok gitu dengan sabar. Tanpa kesabaran nggak bisa itu sifat itu. Amburadul nanti. Asal masuk, asal dapat, asal penuh. Seperti saya lah, gitu seperti saya. Seperti saya itu asal penuh, asal dapat, asal kaya, asal kenyang. Tahu nggak? Bodoh amat asal dari mana, yang penting asal banyak seperti itu. Saya juga mungkin seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu, bisa makom itu karena dari makom sabar dulu. Itulah perlunya ilmu. Nah, setelah itu zuhud. Nah, ini sudah tinggi, ini sudah maaf, sudah asketis. Asketis. Menganggap dunia itu apalah. Sama dengan sederhana mungkin? Oh lebih dong. Lebih. Punya duit punya, Oke. tapi bukan semuanya ukuran duit. Punya uang, punya mobil, punya rumah bagus, tapi sama sekali nggak pernah menjadi kalkulasinya. Perhitungan semua segala langkahnya, segala tindakannya harus dihitung dengan materi, enggak. Itu namanya zuhud namanya. Bukan berarti melarat, tidak. Zuhud sama sekali nggak mikirkan, nggak dalam hati. Sholat khusyuk nggak mikirin harta ketika sholat. Haji umroh lillahi ta'ala, pergi ke Mekah sama sekali nggak memberati depositonya atau hartanya. Itu zuhud namanya. Jadi zuhud itu nggak perlu harus Zuhud miskin. itu meyakini bahwa yang ada di tangan Tuhan jauh lebih besar, lebih mulia daripada ada di tangan saya. Saya punya uang 10 miliar. Yakin yang ada di tangan Tuhan lebih besar daripada 10 miliar. Sehingga dengan 10 miliar saya ini, apalah ini. Gitu. Apapun itu, harta, jabatan, dan sebagainya. Namanya Yang zuhud. diberikan Tuhan lebih mulia. Asketis, tidak menganggap nilai berlebihan. Harta. Dari sabar. Dari sifat sabar yang sudah nyampe pada warok tadi. Iya. Jadi jangan pernah takut kehilangan harta, kehilangan jabatan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Dan ketika bicara itu semua, ada salah satu ayat tadi mengatakan di bagian akhir, Innallaha ma'as sabirin. Iya. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar. Apa artinya Pak Kiai? Orang-orang yang dikasih Allah dengan sifat sabar. Sabar itu pemberian dari Allah. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Muhammad, sabarlah kamu. Dan kamu sabar itu dari Allah atau dengan Allah. Kamu bisa sabar itu. Wa ma sabruka. Tidak sekali-kali kesabaranmu kecuali illa billah. Bersama Allah itu artinya Allah mencintainya, semakin mencintainya. Ya. Walhasil Allah mempersiapkan hati kita bisa sabar gitu. Allah sendiri yang menyiapkan hati kita sabar. Pak Kiai ini satu bagian sebelum yang tadi yang dibaca sama Mas Aiman. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Dengan sabar, pertolongan dengan sabar dan sholat. Berarti kalau kita minta pertolongan kepada Allah itu syaratnya harus sabar dulu. Jelas dong, ya dong. Nggak mungkin. Dikira Allah manajer ente apa? Sekali perintah kita keluar. Dikira JM-nya kita apa?
Ya, ya. Sekali perintah, sekali minta, Allah ngasih itu. Sekali minta, Allah ngasih. Jadi kira bawahan kita Allah itu. Jadi mustajabnya keinginan kita Nah, itu dengan berarti sifat yang kondisinya dengan sabar, dan sholat. dan sholat. Sholat dalam arti ini juga di samping sholat yang fisik ya, juga Ya. sholat silah, hubungan, komunikasi Hubungan. terus-menerus dengan Allah. Jadi connect. Ya connect. Sholatnya menjadi connect, silah bahasa Arabnya. Yang menggelitik nih Pak Kiai. Iya. Tadi saya jadi teringat tuh pas lagi tadarus ini di ayat 30 surat Al-Baqarah itu kan dikatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti kan ini iya. Allah sedang membuat sebuah Ya, planning ya, bahwa akan ini. menjadi khalifah di muka bumi. Secara umum maknanya khilafah itu penguasa. Asal mulanya khalifah itu penguasa. Lama-lama khalifah itu artinya pengganti. Pengganti Allah di muka bumi, mandataris Tuhan di muka bumi, ini Ja'far khalifah. Pengganti Rasulullah meninggal dunia diganti oleh Abu Bakar, khalifah. Abu Bakar wafat diganti oleh bukan anaknya, bukan adiknya, bukan kakaknya, Bukan dinasti. bukan dinastinya, bukan. Wong satu suku Quraisy, semua suku Quraisy, turunan Fihr itu namanya. Fihr itu kakak Rasul yang nomor 12. Nah itu semua suku Quraisy, tapi kan jauh itu diganti oleh Umar. Abu Bakar tuh At-Taimi, Umar tuh Al-Adi. Umar wafat diganti oleh Utsman Al-Amawi dari Bani Umayyah. Utsman wafat diganti oleh Ali Al-Hashimi dari Bani Hashim sama dengan Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud oleh Khulafair Rasyidun betul-betul sistem khilafah adalah 4 orang ini. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu jadi kerajaan dinasti Bani Umayyah. Dimulai dengan Muawiyah tahun 40 Hijriah. Sampai 120 Hijriah, 122 Hijriah ganti Bani Abbasiyah. Dimulai oleh Abdul Abbas. Oke. Sampai tahun 500 Hijriah sekian ganti dinasti Utsmaniyah, Ottoman. Jadi yang namanya khalifah, sistem yang hirup khilafah ini 4 orang itu. Setelah itu khilafah udah tutup. Udah selesai. Kerajaan. Lah yang namanya raja, yang bagus ya banyak. Harun Rasyid bagus, Ma'mun bagus, Mu'tasim bagus. Peradaban Islam maju, ilmu pengetahuan maju itu ketika Rasyid, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, 4 orang. Muhammad Al-Fatih Turki ya bagus, Sulaiman Al-Qauni yang punya Masjid Biru itu bagus. Umar bin Abdul Aziz yang menciptakan ilmu salah hadis, ilmu itu Bani Umayyah bagus. Itu yang bagus. Yang kurang ajar raja, yang nggak kurang-kurang. Yang nggak kurang-kurang berarti banyak. Banyak. Tapi yang namanya khalifah 4 orang itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka orang-orang yang gembar-gembor berteriak khilafah itu apa ya? Ya utopia ya, apa namanya? Utopia ya. Mimpi. Halu kalau kata anak sekarang. Ya. Apakah bisa orang kayak Abu Bakar gak digaji kerja? Aku bisa seperti Sayyidina Umar tidur di padang pasir tanpa alas. Dia raja yang paling, atau penguasa yang boleh ditakuti. Aku bisa seperti Utsman yang bersedekah setiap kewajiban sedekah dia sampai setiap ada orang miskin dia sedekah 700 onta. Aku bisa seperti Sayyidina Ali yang kelaparan. Pemimpin penguasa tapi perutnya lapar. Tidur di atas di atas padang pasir. Dan tidak digaji. Nggak digaji. Jangan 4 orang nggak digaji. Oke. Apa bisa itu? Apa bisa orang pemimpin hanya berkantor di kamar di masjid? Kantornya di masjid itu kantornya. Itu mau begitu. Yang benar aja gitu, yang realistis aja lah. Yang Baik, ya. Oke, kalau mengaitkan lagi dengan sabar dengan kisah 4 khalifah tadi itu. Sekarang lagi rame ASN punya harta yang sangat banyak. Lalu kita bilang harus bersabar, jangan ambil kalau bukan milikmu. Itu enggak seolah-olah kalau kita menjalankan sabar, menjalankan agama, kita harus hidup dengan tidak kaya. Apakah itu artinya harus seperti itu? Silakan kaya. Tapi harus ada ukuran tadi, basirah tadi. The eye of heart tadi. Ini baik, ini buruk. Semua orang udah tahu. Semua orang tahu. Cuma kalau ada orang kritik masalah pajak. Semua tersinggung. Itu berarti apa? Berarti apa itu? Berarti kena kan? Merasa kena kan? Yeah. Kalau nggak kena ya tenang-tenang aja. Kan Pak Iman waktu saya kritik pajak apa kena? Apa tersinggung? Apa kena sasar omongan saya? Enggak kan omongan saya. Karena dia bukan pegawai pajak. Nah, iya, Pak. Kritik wartawan juga apa-apa kok Pak Kiai. Kalau memang benar kita terima. Nah, iya. Nah, jadi silahkan kaya asalkan tetap ukurannya basirah, domir, fuad. The eye of heart, conscience, dan heart, ceper heart.
Nah, selamat, orang pakai itu selamat. Boleh kaya, boleh cinta istri, boleh cinta anak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal bani wal qanatir muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khair musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wal 'inda husnul ma'ab. Itu surat Ali Imran itu. Manusia pasti cinta istri, cinta anak, cinta harta, emas dan perak, cinta permata lah, cinta kendaraan, cinta tanah, kekayaan. Tapi kekayaan itu tidak menabrak, melanggar suara domir, suara basirah, suara fuad. Oke. Jadi sepanjang kemudian mendapatkan itu tidak melanggar syariah dan tidak melanggar hati nurani kita, sah-sah saja. Sah-sah saja. Kalau mau beli pesawat atau beli yang beli itu konglomerat, ya sah-sah saja yang beli. Ya kalau pegawai pajak, pegawai bea cukai. Ini contoh, Kiai. Contoh. Saya pun contoh. Saya pun contoh. Dan nggak boleh flexing-flexing juga dalam agama. Pamer-pamer maksudnya. Iya, nggak boleh. Ria nggak boleh, ria nggak boleh. Ria. Itu namanya menuhankan hawa nafsunya. Di Quran disinggung itu. Afamanit takhudha ilahahu hawa. Ada orang yang menuhankan hawa nafsunya. Menuhankan kepuasan dirinya. Menuhankan hedonnya. Dirinya puas. Saya punya tas harganya 300 juta, pamer. Itu berarti puas dengan pameran itu. Menuhankan berarti. Menuhankan. Musyrik itu. Musyrik bahkan. Iya. Oke. Tidak pamer itu juga bagian dari sabar berarti. Iya. Punya tapi nggak dipamerkan. Iya. Tapi itu banyak juga yang punya nggak dipamerkan, bahkan di atas namakan orang lain. Itu nggak boleh, Pak Kiai. Asal halal boleh. Asal halal. Pak Kiai, bahasan kita hari ini sederhana sebetulnya dan hanya dari satu kata, sabar. Tapi ternyata banyak sekali implikasinya dalam kehidupan kita. Mungkin ada kesimpulan dari Pak Kiai? Bagaimana kita bisa melepas dari Allah? Bagaimana kita bisa merasa mandiri dari Allah? Bagaimana kita bisa merasa sombong, saya bisa semuanya segala sesuatu saya sendiri. Bagaimana itu bisa merasa? Maka mari kita kembali minhu darinya, ilaihi kepadanya, ma'hu sebersamanya, wabihi dan atas namanya. Segala kita ini atas namanya. Ulangi bisa Pak Kiai? Minhu darinya, ilaihi kepadanya, ma'ahu bersamanya, bihi selalu atas namanya. Selamat dunia akhirat. Ya insya Allah. Coba diulang. Contoh yang paling 4 tadi. Coba diulang. Ini contoh konkret. Ada contoh konkret. Apa itu, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Maha Kasih Sayang. Kok diulang lagi? Ar-Rahman Rahim. Kenapa? Rahman Rahim yang pertama, memang kita menyanjung Allah Maha Rahman Rahim. Rahman Rahim yang kedua, ya Allah, berilah sifatmu yang Rahman dan Rahim kepada saya. Agar saya bisa atas nama engkau merahmati, menyayangi, mengasihi orang lain. Itu Rahman Rahim yang kedua. Berarti mengharapkan menjadi khalifah yang memiliki karakter yang tadi, wabihi tadi, bismillah tadi. Dengan atas namanya segala kita berbuat. Apapun, kita kaya, kita memiliki harta, kita memiliki jabatan, atas namanya. Ya, bukan dari atas nama kita, bukan. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Prof, terima kasih juga, Mas Saiman, Mas Alam. Dan terima kasih juga buat Anda pemirsa. Mudah-mudahan kesabaran Anda menonton kami malam ini membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Latif Siregar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.